Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamana al-bayan, alladzi 'allamana bil qalam wa 'allamana ma lam na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Imam Ci BKM Keci dan seluruh kaum muslimin yang berhadir pada halaqah ini. Alhamdulillah, harapan kita kadrib nyata berhaba kita rencanakan untuk pengajiannya, namun beberapa hal yang menghambat, dan malamnya alhamdulillah Tuhan dan Allah berikan kesempatan untuk kita duduk dalam halaqah ini. Bapak dan kaum muslimin yang Tuhan hormati, mungkin beberapa kesempatan sebelumnya, baik melalui mimbar masjid maupun dari mulut ke mulut, ini kita mengundang untuk hadir ke halaqah ini. Namun sebenarnya undangan ini bukanlah undangan masjid, bukanlah undangan BKM, bukanlah undangan kecil. Namun halaqah ini adalah undangan Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Muslim, apa kata Rasulullah? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau engkau dengonjak-jak di atas bumi Allah ini, maka kalau ada riyadul jannah, maka mampirlah Nabiyu dengan senang hati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita masih hidup ini. Wakanukun bunun riyadul jannah, taman-taman surga. Ini gua bingung loh. Apa yang kau maksud dengan riyadul jannah? Qala, Nabi menjawab, riyadul jannah halaqaz zikr. Taman-taman surga itu adalah halaqah pengajian lagi. Itu menggambarkan halaqah dengan taman yang indah. Coba kita bayangkan, taman surga, bunganya bagus, udaranya segar, tadu mangat, hana suum. Maka ini undangan halaqah malam ini bukanlah undangan Imam Ci, bukanlah undangan BKM, bukanlah undangan Pak Geci, namun undangan Rasulullah dan juga undangan Allah. Bapak dan kaum muslimin yang terhormati, ketika Rasulullah dan Allah mengundang, maka undangan ini bukan undangan sia-sia. Allah akan berikan ini kemudahan-kemudahan, kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang mau menjawab undangan Allah ini. Maka di antara ini kelebihan, kemuliaan yang Allah berikan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah juga, ini rawahu Ibnu Majah, Tirmizi, Muslim. Apa Rasulullah? Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak adalah satu pun jikalau ada kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, yatuluna kitabahu, mempelajari kitab Allah, rasuna bainahum, saling mengajarkan ini, illa an nazal alaihim sakinah. Maka janji Allah yang pertama adalah bagi orang-orang yang mau ini menjawab undangan Allah ini, Allah janjikan as-sakinah. Apa sakinah? Ketenangan.
Kalau mau tenang hidup, tentram hidup, nyaman hidup, hadirilah di mana ada halaqah zikir. Dari pagi kita sibuk bekerja, yang muka, yang jauh lampau, yang dinas pegawainya dari pagi sampai sore. Maka yang pertama yang Allah janjikan bagi orang-orang yang menghadiri halaqah ini adalah sakinah. Nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, janji Allah juga adalah wa ghasyiyahumur rahmah. Makna ghasyiyah itu menutupi atau menyelimuti. Maka orang-orang yang hadir ke halaqah zikir ini Allah selimuti dengan rahmatnya. Maka setiap mukmin mengharapkan rahmat Allah ini. Kenapa? Dalam sebuah hadis dikatakan lagi, lan yunajjiya ahadan minkum amalu. Tidak ada satu orang pun yang amal dia, ibadah dia mampu menyelamatkannya. Hana, beda-beda saya sembahyang lagi kuno itu mampu maka kita tidak. Sampai para sahabat tanya, wala anta rasul? Iya, wala ana Rasulullah. Saya pun begitu juga Rasulullah. Bungkak kaki Rasulullah sembahyang tahajud. Namun itu enggak mampu menyelamatkan. Namun Rasul menyampaikan, illa ayyatagawana rabbi rahmati. Kecuali Allah memberikan rahmatnya. Maka setiap mukmin meminta adalah rahmat Allah ini. Kalaupun kita tempatkan dalam surga karena rahmatnya, Allah ampuni dosa kita ini karena rahmatnya. Makanya setiap mukmin memakai bahwa Allah adalah memberikan rahmatnya. Maka orang yang hadir ke halaqah seperti ini, itu Allah berikan rahmatnya. Yang ketiga dalam hadis katakan lagi, wa hafathumul malaika. Ketika ada halaqah pengajian, Allah kirim malaikat-malaikatnya. Bahkan dalam hadis yang disampaikan lagi bahwa itu malaikat digambarkan dia punya sayap. Punya hadisnya, wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Mengembangkan sayapnya ini melindungi orang-orang yang menuntut untuk ilmu tadi. Kenapa? Ridhan bima yusna. Kena ridha dengan apa yang dikerjakan. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man haulahu. Yang hadir malamnya ruangannya Pak masjidnya, itu Allah akan sebut nama-namanya di antara para malaikat. Hai para malaikat, malamnya nah hambalun muhtar wede geja Pak masjid Allah. Nah hambalun naim geja nama Allah. Itu Allah sebut nama-namanya. Ini di antara kemuliaan orang-orang yang mau ikut halaqah zikir. Dan bahkan yang lebih dahsyat lagi, dalam hadis sampaikan oleh As-Suyuti, disahih oleh Albani, apa bunyi hadisnya? Man ghada ila masjidin la yuri illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, menuju halaqah seperti ini, yang tujuannya adalah ilmu atau mengajarkan ilmu, maka janji Allah kana lahu ka ajrin haji. Maka pahalanya sama dengan orang-orang yang pergi haji. Subhanallah. Orang pergi haji pergi lepeng sekian juta, geprek sekian tahun untuk berangkat haji. Namun yang terus ini ikut halaqah pengajian, Rasulullah ajruhu, pahalanya ka ajrin hajin, taman hajjatu, sempurna hajinya. Kalau kita tahu ini, kita akan berlomba-lomba terus ikut halaqah pengajian. Karena janjinya sedikit janjinya. Kalaupun itu belum cukup, tengok hadis yang lain.
Hadis riwayat Tabrani. Katakan lagi bahwa ma jalasa qaumun yazkuruna Allah Ta'ala. Ada halaqah pengajian yang mengingat dia Allah, mencari ilmu-ilmu Allah ini, sambungan hadis, fayakumuna hatta yuqala lahu. Ketika mereka bangkit meninggalkan halaqah pengajian ini, katakan bagi mereka yang ikut halaqah itu, ghafarallahu lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Setiap jam kita ikut pengajian, sekian lama Allah ampuni dosa-dosa kita. Penutup hadis, kata Rasulullah, wa budilat sayiatuhum hasanatin. Allah ganti keburukan-keburukan kita, kejahatan-kejahatan kita dengan kebaikan. Maka orang yang selalu ikut halaqah pengajian yang urenggot, bakal urenggot setiap kejahatan-kejahatannya, keburuk-keburukannya Allah ganti dengan kebaikan. Enggak lama, sehari semalam 24 jam, kita ambil 1 jam saja. Yang 23 jam ini bubulain. Namun 1 jam ini Allah ganti setiap keburukan kita dengan hasanah. Kenapa Allah ampuni dosa-dosa kita? Dalam hadis lain dikatakan lagi, wa innal alama la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard. Bagi orang-orang yang hadir dalam halaqah ini, bumi dan seisinya, yang ada di langit, yang ada di bumi, ini minta ampun, memohon ampunan dosa bagi orang yang hadir halaqah zikir. Dan bahkan ikan di laut pun ikut mendoakan. Kalau semua makhluk Allah mendoakan kita ini, yang ikut halaqah pengajian, Allah ampun dosanya, Allah akan ampuni. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau begini besarnya pahalanya, ini janji-janji Allah, maka insya Allah mulai malam hari ini, dan kita berdoa seterusnya, kita akan teruskan halaqah pengajian ini. Dan kalau boleh kita berharap, bagi kita yang punya kawan dekat, yang punya kerabat, yang punya saudara, ajak ke halaqah ini. Supaya apa? Jadi orang yang baik. Supaya apa? Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau hari ini ada mungkin 20 orang, ketemu selanjutnya ada 40 orang, 1 orang bawa kawan yang lainnya. Seterusnya bawa lagi, ajak lagi. Inilah jalan kebaikan. Terus bagaimana orang-orang yang tahu tentang halaqah pengajian, tahu manfaat halaqah pengajian, dan tahu ada pengajian, ada kesempatan, nggak mau pergi, nggak mau ikut, bagaimana? Seorang sahabat namanya Waqid bin Lais itu mengisahkan, baina Rasulullah jalisun, Rasul yang menyampaikan halaqah pengajian, fa'ata nafar min salas, ada 3 orang yang lewat, wal wahid minhu nafar, 1 orang mau ikut jayu, wan nafarani jalas, yang 2 orang ikut, wal awwal ra'a furjatan min suqufil halaqah fajalasa, 1 orang nengok dia ada kosong, saf yang kosong, ikut dia halaqah pengajian itu. Wal wahid jalasa khalfal jamaah, 1 lagi duduk belakang jamaah. Tengok di ujung hadis ini sampaikan, setelah Habib menyampaikan halaqah pengajian, kata Rasulullah, wahai para sahabat, hal ukhbirukum an nafas salas, mau enggak saya kasih tahu tentang 3 orang tadi? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat jawab, iya Rasulullah, kami ingin tahu. Rasul melanjutkan hadis ini, ama ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah. Ya 1 orang tadi yang masuk ke saf yang kosong dan dia duduk ikut halaqah pengajian,
dia mendekatkan diri kepada Allah dan Allah juga dekat dengan dia. Adapun orang yang kedua yang duduk di belakang jamaah tadi, kata Rasulullah, fa innahu istahya, dia malu. Dulu ikut. Fastahyallahu, Allah pun juga malu sama dia. Namun yang jakno, yang enggak mau ikut, kata Rasulullah, wa ammal akharu fa a'rada. Ini orang membangkang ini. Orang berpaling, Allah pun juga berpaling dari dia. Kalau Allah berpaling dari kita, bakso talaki kesehatan, bakso talaki rahmat, bakso talaki ampunan. Kalau Allah berpaling dari kita, maka orang-orang yang mau ikut halaqah pengajian ini termasuk orang-orang a'rada, berpaling dari Allah. Maka janji Allah adalah Allah pun juga berpaling dari dia. Kaum muslimin, jamaah halaqah yang luntuan hormati. Sebagai mukadimah ini, bagaimana kita ini ikut pengajian supaya kita mendapatkan rahmat Allah tadi, ampunan Allah tadi. Maka memang pertama adalah adanya ini keinginan yang kuat. Godaan dunia begitu besar. Tapi ke dunianya hantar habis-habis dunianya. Bak malam nyona bola nyomain godaan dunia. Malam ini ada lagi ini godaan dunia. Nyonta ikut. Maka Rasul sering menegur. Man kana lahu wadiyani min zahab labtagha salisan. Barang siapa yang punya dia 2 gunung emas, 2 lembah ini, mohon dulu. Tapi dia akan pulang yang ketiga. Maknanya bahwa 2 gunung emas ini, 2 lembah emas ini gak cukup. Begitu banyaknya. Pasti dia akan minta galeh. Itulah dunia. Maka harus ingatkan di ujung hadis, la yamla'uhu illa turab. Orang-orang seperti ini enggak pernah kenyang-kenyangnya, enggak pernah puas-puasnya. Kapan dia puasnya? Telah meninggal dunia, masukkan ke dalam kubur baru dia puas. Maka hari ini yang kita masih mengikuti nafsu kita, yang hobi bola mantong bola, yang hobi dengan dua kedai kopi mantong kedai kopinya, maka ini nggak lebih dari ini. Yang mengikuti tadi nafsu dunia. Maka yang pertama langkah kita adalah kita buang ini, karena kita menghindari ini. Yang kedua, ini perlu kesabaran. Sabar ba'daja. Tengok kisah bagaimana Musa alaihissalam. Ini Allah berikan kisah ini tentang Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi Musa yang dalam kalangan Bani Israel, ini orang yang paling pintar. Kenapa pintar? Semua masalah Bani Israel ini Musa mampu tangani. Setiap ada pertanyaan, Musa mampu menjawab. Datanglah Jibril tanya ke Musa, "Hai Musa, ada enggak orang lain yang lebih carang dari dia?" Musa dengan angkuhnya menjawab, "Tangan lain. Cilun yang paling carang." Kita ini manusia biasa ada keangkuhan. Nabi Musa juga begitu. Hampir semua masalah Bani Israel itu mampu diselesaikan oleh Musa. Bahkan juga mampu menghidupkannya mati. Tengok kisahnya. Bagaimana Allah merekam dalam surah Al-Baqarah. Bahkan namakan dengan Al-Baqarah. Sapi betina. Ini kisahnya adalah ada orang kaya raya. Nyul kaya raya. Hanani. Yang cuma si 2 adik. Kalau meninggal dia, maka semua harta dia ini ke adik dong. Namun adiknya ini nggak pernah sabar, nggak sabar menunggu. Karena nggak sabar dia bunuh abangnya. Setelah meninggal abangnya dia sendiwara. Siapa yang membunuh abang saya ini? Tahu kapu abang dulu. Maka orang kampung jangan dulu.
Pokok nyo abang lu kai pohon kau. Tu pohon ai dropo badai. Ada yang bilang, kalau kita enggak tahu ni siapa yang membunuh saudara kita ini, Jino tajak Pak Musa Jino. Musa Nabi. Tahu nih Musa, pasti tahu dia siapa yang bunuh. Semua kampung rame-rame jalan pada Nabi Musa. Tanya, hai Musa, dan Nabi kan? Meneman dan Nabi tonyo yang pos saudara kamu nyo. Nabi Musa pun juga enggak tahu. Nabi Musa tak tunjuk sama Allah. Tengok dalam Al-Quran bunyi ayatnya. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Ketika Musa minta sama Allah, Allah perintahkan, kalau ingin tahu wahai Musa, perintahkan orang-orang Bani Israel itu untuk menyembelih 1 ekor sapi betina. Maka Musa pula pegang bakau bro. Kalian mau tahu siapa yang membunuh saudara kalian ini, maka sembelihlah 1 ekor sapi betina. Antasbahu baqarah. Tengok apa jawaban orang-orang Bani Israel. Qalu tattakhizuna huzwa. Hai Musa, kamu jangan kau lagi lemah. Kau lagi ti. Peganglah kamu. Siapa yang pohera kamu ni? Baik ni polok-olok kamu lagi nyo. Ni makna huzwa, berolok-olok. Tattakhizuna huzwa. Baik memang kamu Musa. Pegang Yusuf. Qala, kita jawab, a'udzu billahi, saya berlindung dari Allah, an akuna minal jahilin. Saya bukan enggak melok-olok. Saya enggak main-main. Ini yang perintah Allah. Kalau mau tahu, sembelihlah. Sambungan ayat. Kau ke mana? Kaji misalnya mana? Benar-benar qalu ud'u lana rabbuka wa yubayyin lana ma hi. Kalau mana perintah Allah, dia pegang kamu. Lemu yang kibat. Yang pertama pertanyaan. Lemu yang kibat. Kata Musa, qala innahu yaqul. Allah berkata, innaha baqaratun la faridun wa la bikrun. Lemunya kan lemu duha. Dengan makna faridun ini lemu duha. Wala bikrun kalau lemu muda haji. Awan baina zalik, lemunya antara itu, antara lemu duha dan lemu muda. Terus semua lagi tadi fa'alu ma tu'marun. Kajilah kan kata Musa. Pokoknya lemunya kon yang duha, kon yang muda. Jangan laksanakan perintah Allah. Namun lagi-lagi Bani Israel hendak berteh loh. Tanya Allah, kau menang Musa, ciri yang Allah lah, ma launuha. Lemunya tiba warna aja. Padahal belumnya kayak dia pun, lemu hitam biji, putih biji, abu-abu biji. Namun orang Bani Israel, temannya Allah, apa tujuannya? Menyonjit vegetasi. Ini banyak bertanya dengan harapan enggak berbuat. Ya lagi, malaunuha. Apa warnanya? Nabi Musa yang bawa Allah lah, ada yang pegang. Innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha. Lemunya warnanya kuning ketua-tuaan. Safra' ini kuning. Faqi'un ini ketua-tuaan. Jadi warna kuning ketua-tuaan. Di ujung ayat dikunci tasurun nazirin. Namun lembu itu menarik punya takalan. Tasurun nazirin. Kaji, sini kajilah kan? Bisa. Kajilah. Namun gojilah lo. Istambul lo mawaknya. Ya Musa, katanya Allah Allah. Kamu kakak-kakak sama mandu. Gepegak Bani Israel. Tantang warna abu-abu kuning kan dodo sama warnanya. Cibilah lo. Belum puas-puas juga, belum cukup-cukup juga ini. Sambungan aja sama Nabi Musa. Apa kata beliau? Innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la tuskil harsa. Lembu itu enggak pernah digunakan untuk membajak.
Dan lembu itu pun juga nggak pernah dipakai untuk menyiram tanaman. Artinya lembu yang hanya dikurung dalam kandangnya saja. Lantas kata orang-orang Bani Israel, wa inna insyaallah lamuhtadun. Kata orang-orang Bani Israel ini, al-an ji'ta bil haq, kamu menang, kaji jelas. Namun apa terjadi? Dicarilah lembu tadi yang pertama yang enggak tua, yang enggak muda. Yang kedua lembunya warnanya safraun faqiun, kuning ketua-tuaan. Yang ketiga lembu itu enggak pernah digunakan untuk bercocok tanam, membajak dengan tanaman. Hampir saja ini orang ini enggak menemukan lembu itu. Nah, warna kuning, lembu ketua-tuaan, pakai untuk membajak. Nah, pasti ungu. Nah, kedua ada. Namun ada seekor lembu yang dipelihara oleh anak yatim yang sangat berbakti orang tuanya. Namun punya juga nggak mau jual. Nggak mau jual. Ini lembu sayangan lu nyobe. Ini coba mulun. Kata kiadul berapa lembunya. Makanya lembunya pakai baja. Lu tak sayang lembu lu. Berbondong-bondong orang saya ini jual. Pada ujung juga. Akhirnya ini harganya 1 kotak emas. Harga 1 ekor lembu. Hampir saja orang-orang Bani Israel ini nggak mampu menyembelih lembu itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah lembu itu dapat, disembelihlah lembu itu. Terus perintah Allah, faqulna idribuhu bi ba'diha. Hai Musa, necok sebagian daging lembu yang dipotong tadi. Coba bagian ikut, bagian paha ikut. Pukulkan ke orang yang meninggal tadi. Musa mengamalkan. Dia ambil bagian belakang lembu itu, dia pukulkan ke orang meninggal. Dengan kuasa Allah, yang meninggal tadi hidup lagi. Udipnya hanya nak pegang, nyawa yang polu. Menjelaskan siapa orang yang sudah membunuh dia. Ternyata adik dong. Jadi Allah menampakkan kuasa Allah tadi. Lembu yang sudah mati digunakan memukul orang yang sudah mati hidup lagi. Supaya orang-orang Bani Israel ini percaya sama Allah. Namun tengok, bahasa Al-Quran cukup indah. Sekarang Allah tampakkan ini ke Bani Israel, bagaimana yang mati bisa hidup. Namun summa qasat qulubuhum min ba'di zalika. Orang-orang Bani Israel itu enggak mau percaya juga. Maka dikatakan qasat qulubuhum. Hatinya udah keras. Bahkan Allah gambarkan lagi. Wa asyaddu qaswah. Batu yang begitu kerasnya, hati orang-orang Bani Israel lebih keras dari itu. Bal asyaddu qaswah, lebih keras lagi. Maka ada orang-orang hari ini, kita ajak ke agama, kita ajak sholat, enggak mau. Maka ini Bani Israel. Dalam hal pengajian nanti banyak bertanya. Yang tidak apa tujuannya? Berburu kau. Itu kehormatan kau. Juga Bani Israel. Maka etika, akhlak kita ini ikut halaqah pengajian. Kita lemparkan pertanyaan untuk drawing. Bagaimana kita ini biar baik? Bukan melemparkan pertanyaan menjatuhkan orang lain. Kodanya untuk ubruk go. Maka ketika datang tadi Jibril ke Musa, hai Musa, kandang berbicara. Nalu hamba Allah yang lebih keren dari itu. Tuh, Bang Musa, namanya Khaidir. Pak Khaidirnya. Nah kata Jibril itu fi majma'il bahraini. Jibril itu ada, tinggal dia di 2 pertemuan laut.
Ketemu dua laut. Dalam tafsir dijelaskan, ini laut Romawi berjumpa dengan laut bagian timur Persia. Maka kata Musa kepada muridnya, wa qala Musa li fatahu. Ini ada dia punya murid. Makna fata dalam surah Al-Kahfi, nanti Al-Kahfi ayat 60. Itu kata Musa, wa iz qala Musa li fatahu. Ketika Musa berkata pada muridnya. Siapa muridnya? Dalam tafsir jelaskan muridnya namanya dia Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini masih keturunan Imran. Ini Yusha selalu ilmu nih dengan Nabi Musa. Kemana Musa pergi dia ikuti. Dia ingin ilmunya. Maka Yusha mencontohkan, kalau mau ilmu, bergaullah dengan orang yang punya ilmu. Kemana Musa pergi, ikut Yusha ini. Nah, kata Musa ke muridnya tadi, lifatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Wahai Yusha, saya akan melangkah, saya akan pergi menuju majma'al bahrain. Saya akan tempuh. Au amdi hukubat. Tengok makna hukubat. Makna hukubat 70 tahun. Dalam tafsir kasir 80 tahun. Artinya Musa untuk jumpa dengan Khidir perlu waktu 80 tahun. Perlu waktu 70 tahun. Untuk ilmu. Kita enggak usah. Di mana ada halaqah pengajian ikut. 1 jam. 1 jam. 1 jam. Menyemusa perlu 80 tahun untuk menjumpai Khidir. Ini dia makna wa amdi hukubat. Melangkahlah Musa. Jadi Musa ini ambil bekal dia. Karena begitu lama waktunya, bekal dia adalah al-hud. Al-hud mumalli. Ikan yang sudah diawetkan. Dia cek pernah jengkut. Kalau dalam bahasa ini masih. Kan ada yang kupu yang awet yang dalam wajirnya. Kemamah. Artinya nih good natin kemamah kau yang jino karena hanya mata masa Musa. Dalam tafsir jelaskan itu dia al-hud tadi itu ikan yang sudah diawetkan dan diasin. Maka dalam saat sebut dia samakun mumalli. Al-hudul mumalli. Ini bekal Nabi Musa dengan muridnya Yusha bin Nun. Berangkat mereka mencari, ingin jumpa dengan Khidir. Pas rahat, ada ujung. Sampailah mereka ini ke Majma'al Bahrain. Namun dua orang tak tahu kalau itu tempatnya Majma'al Bahrain. Ikan yang sudah diawetkan tadi, ketika Musa istirahat dan tidur, muridnya Yusha bin Nun menjaga sampingnya. Ungkut yang kamar tidur udip belum? Belum. Dalam laut. Haha Yusha, kok jin? Ungkut yang kamar tidur kau udip belum? Tapi belum lah. Dia mau bilang sama Musa. Takut kalau Musa marah. Berangkat lagi. Sampailah suatu tempat, udah kelaparan, kata Musa, "Hei Musa, ambil bekal kita. Kita makan sekarang." Jawab muridnya, "Ya Musa, laki maaf. Pakon, gul kahanale." Dia hongkut bunuh. Ya Musa, bunuh kan? Waktu dia istirahat bunuh. Ungkutnya udip dong. Kayak pelung laut. Pak bunuh. Tak balik. Bukan Musa. Balik lagi ke tempat ikan itu tadi hidup. Betul lah. Berjumpalah Musa dengan Khidir. Maka apa kata Nabi Musa? Tengok nanti di surat Al-Kahfi ayat 65. Itu kata Musa kepada Khidir. Wa qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Hai Khidir, boleh enggak? Jir paham. Ini ikut menerang. Kepu Pak Khidir. Napunolun ilmi kan. Nah, jadi sini katakan mimma ulim tarusda. Napunolun.
ilmu yang oleh Allah juga ada. Namun Nabi Khidir menjawab, qala, kata Nabi Khidir, innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, dan hana sabar. Kau malu. Tak mungkin sabar. Kata Khidir. Sabar dulu dengan Musa. Ianya mana? Kata Khidir. Boleh ikut lun dengan syarat. Bek ledak temannya. Ini ungkapan Khidir ni. Boleh lanjut dan ikut melun, necok ilmu lun, tapi dengan syarat. Jangan banyak bertanya. Jid, kata Khidir. Musa menjawab, jid. Naiklah kapal. Perahu sekarang ini, Kawari, naik kapal perahu tadi. Yang bawa perahu ini kenal sama Nabi Khidir. Sampai di tujuan, pembawa perahu ini enggak minta upah. Kenapa? Karena tadi menghormati Khidir. Sehingga Khidir, Nabi Musa dan Yusha ini enggak bayar. Apa terjadi? Sampai tujuan, Khidir menghancurkan perahu itu. Kayu pondok, perlu pondok. Kata Musa, nyurung kayu-kayu perahu kuno, anda bayilah dua tempat. Kau perlu lah muan Khidir. Karena enggak sabarnya Musa tanya, "Hai Khidir, apakah anda perlu? Kenapa dia upah anda nyo?" Apa jawab Khidir? Bono janjikan, ambil ledak temannya. Nyo. Jalan. Berangkat lagi. Sampai waktu kampung kuno, tengok main-main ni mi. Tengok main-main. Nasi dong kahit. Istirahat di bawah pohon ni. Namun datang Khidir, dia penggal leher anak itu. Anak ni kahit main-main kuno, kau aku. Mana Khidir? Kalau Khidir, Musa. Pasal apa lagi Musa? Nyakakuan nak Khidir. Pus ada haninya. Kami puh haninya. Dosa haji, anak salah haji. Pakon. Ada lagi dia menjawab. Janji pun aku, ambil itu nyo. Angkat lagi. Sampailah 2-3 orang ini, Khidir, Yusha dan Nabi Musa ke sebuah tempat. Ini kampung semua orang pelit. Laki tumpang, laki ibacut, anak ajuk. Wujud. Nompang berteduh. Balik kasih. Ini kurang krit kampungnya. Namun Khidir naruh motabok kabocot. Jak ada perbaiki atap rumah itu. Rumah yang kurang got lagak dengan Khidir. Tanya Musa, kok aneh ya Khidir? Nyo kampung cukup krit lagi nyo. Tapi kok rumahnya banyak. Siapa mau rumahnya? Hei Khidir pakot. Nah, kata Khidir, nyo Musa, kabeh ketara. Janji pun buno, enggak boleh banyak tanya. Nyo dong kalego nyo. Terima kasih. Ini ngono jauh. Kata Khidir. Pakan lumpur loh buno perahunya di tengah ada kena penguasa ini. Penguasa yang banyak anggotanya, banyak anak buahnya yang bodoh merampas. Menyohalu perahunya akan dirampas ini. Dan ini perahu digunakan untuk maksiat, kemungkaran. Kalau belum perlu. Yang kedua pakai dia. Lumpuh anak bunuh. Saya bunuh anak kecil itu. Ini anak ini ayahnya orang yang soleh. Ibunya orang yang soleha. Kalau dia hidup ini, dewasa dia, maka dia akan jadi beban urinci itu. Maka dia akan mengganggu kemaslahatan dua orang tuanya. Maka saya bunuh anak ini. Lakai wa Allah geju ane ala ina lebih gon. Kalau buah anaknya, yubuh ane ibu dewasa dan durhaka. Dan yang ketiga, wahai Musa, kata Khidir, pakalum pokok rumahnya. Nyo rumah yatimnya. Nah 2 anaknya. Dalam tanah rumah ini ada harta ini.
yang rinci gebah ke aniro. Namun karena belum dewasa ini, belum pernah mengambil harta ini, belum pogok rumahnya dikarai anaknya minyonde, maka dia ambillah harta orang tuanya yang ada disimpan di tanah itu. Ini kita menjelaskan. Maka dari kisah tadi yang punya pokok tacu adalah yang pertama, walaupun kita ikut halaqah pengajian setiap malam, yang jangan merasa bahwa kita sudah banyak ilmu. Beangku dengan ilmi. Nabi Musa Allah itu kondo yang paling carang, hai Musa. Nalo di atas langit ada langit. Yang kedua, tengok bagaimana orang-orang Bani Israel yang banyak bertanya, yang tujuannya adalah menyojid beta pubut. Kalau begitu dalam pengajian, beda temannya, kon hanji, je. Tapi yang hanji tadi bertanya untuk menjatuhkan orang lain, bertanya untuk menyojid beta pubut. Ini masalahnya, beta pubut. Ini etika yang diajarkan melalui kisah tadi. Yang ketiga ini perlu kesabaran. Tengok, Nabi Musa jumpa dengan Khidir puluhan tahun. Dalam tafsir Ibnu Katsir 80 tahun merumpung dengan Khidir. Dalam tafsir ini atau Bari 70 tahun. Walaupun di sini tahun-tahunnya, yang jelas bahwa untuk Musa jumpa dengan Khidir perlu waktu yang lama. Artinya nuntut ilmunya, halaqah ilmunya perlu waktu. Perlu waktu. Tengok perjuangan tadi Yusha dan Nabi Musa mencapai tempat Majmal Bahrain. Ini kan perlu kesabaran. Mudah pak aja. Mudah pak. Maka etika selanjutnya adalah setiap ada halaqah pengajian nedubik dari rumah. Keluar rumah menuju tempat halaqah pengajian. Dimanapun itu. Mungkin di sini, mungkin di Ulay Kuta, mungkin di Lampana, di mana saja. Kuncinya keluar rumah. Karena Musa meninggalkan Bani Israel. Nah, tafsir jelaskan. Kata Musa, saya akan di Bani Israel banyak agung-agungkan. Namun ketika ikut Khidir, Musa rendah lagi. Itu tadi. Keluar dari rumah menuju tempat halaqah pengajian. Karena Allah meridai ini undangan Allah. Kalau ada undangan azan untuk sholat, maka ini undangan Allah. Rasulnya juga mengkaji ilmu agama ini. Maka hukum belajar ilmu agama ini fardu ain. Kalau sholat fardu ain, maka juga nuntut ilmu juga fardu ain. Kalau itu fardu ain, kita tinggalkan dosa, kita amalkan, ini pahala. Maka dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang pergi dari rumah dulu menuju tempat-tempat ilmu, tempat-tempat halaqah, janji Allah, sahlallahu lahu tariqan ila jannah, Allah mudahkan dia menuju surganya. Subhanallah. Jadi insyaallah malamnya yang kado pahala kodanya biole, tapi malahan mencari, ajak kawan-kawan lain, ajak kawan-kawan lain. Inilah yang Allah perintahkan. Ini undangan Allah, undangan Rasulullah. Mari sama-sama kita menjawab undangan Rasulullah dan undangan Allah. Kaum muslimin yang belum hormati, jadi tadi sebagai mukadimah disampaikan apa yang kita kaji dalam halaqah kita nanti ke depan. Karena kan ilmu cukup banyak. Nanti ilmu tauhid, ada akhlak, ada fikih. Ini kita mengkaji fikih. Fikih dari mana kita mulai? Hasil kami duduk dengan BKM juga Imam Ci. Berangkat dari sebuah hadis yang dilontarkan oleh Abu Syi, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat
saluhat amalu kullu. Yang pertama yang Allah hitung nanti di hari akhirat bukan berapa mobil kita punya, bukan berapa lampu nadanya, padum lemu nadanya, namun solat. Ini yang Allah pertama tanya. Awwalu ma yuhasabu. Ini yang pertama Allah hitung. Sambungan hadis, iza sholaha. Kalau salatnya itu sempurna, maka sempurnalah amal-amal lainnya. Namun sebaliknya, wa iza fasada. Kalau ini rusak, reloh, maka juga relohlah amal-amal lainnya. Maka kita kaji ini kitab salat. Ke depan kita kaji ini kitab salat. Dalam hadis dikatakan lagi bahwa miftahus shalah at-tahur. Artinya kunci dari sembahyang itu adalah taharah. Wa tahrimuha takbir. Yang mengharamkan but lain selain but salat adalah ketika takbir. Maka sebut namanya dia takbiratul ihram. Ketika orang Allahu Akbar, maka gemah HP haram. Mat catok haram. Mat mik haram. Mat teng haram. Ketika ada Allahu Akbar. Pajanjit mak lempeng cangkui catok lain-lainnya wa tahliluha taslim. Monyo kali salam kaji demah. Assalamualaikum baru boleh lagi. Jin mah HP demah. Mak teng demah. Catok demah. Maka dari hadis ini kalau kita mengkaji kitab shalah tentang sembahyang, maka yang awal kita kaji adalah taharah. Walaupun kita berulang-ulang kaji enggak apa-apa. Narugo. Yang sudah mengerti kita mendalami, yang belum kita tambah. Maka kaji kita adalah nanti ke depan tentang taharah ini. Maka samping itu juga berangkat dari kisah seorang sahabat yang dikisahkan oleh Abi Hurairah. Tengok Abi Hurairah dengan haul Nabi gejak ikut. Kenapa banyak hadis dari Abi Hurairah? Nyolah. Abi Hurairah enggak masuk cuma rumah Rasulullah. Sisanya ini haul gejak Rasulullah ikut. Apakah dia orang kaya? Tidak. Abi Hurairah tinggal dia di panti asuhan. Yang makannya makan bantuan orang. Nagap juknya apa juk? Namun ribuan hadis. Yang berkah 6.000 lebih. Hadis dari Abi Hurairah. Nah, kata Abi Hurairah, nasib dua sahabat masuk masjid. Dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sampai Rasulullah duduk. Oleh 2 rakaat. Dia salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul jawab. Waalaikumsalam. Irji. Salli. Innaka lam tusalli. Rasulullah. Hai sahabat, kembali lagi. Salat lagi. Kamu belum salat. Sahabatnya. Hai kali 2 rakaat pun. Apa lagi 2 malam je. Namun kenapa perintah Rasulullah enggak bantah dia? Salat lagi 2 rakaat lagi dia. 2 rakaat tu. Assalamualaikum ya Nabi. Nabi kembali ungkapan yang sama. Irji salli innaka lam tusalli. Kembali lagi. Salat dah. Bagus bayanglah. Kamu rakaat dia. Namun Nabi katakan juga belum solat ini. Salah lagi 2 rakaat lagi dia. Namun Abi yang ke-6-nya nakai. Tuh bukan. Ya Rasulullah, haza ma uhsin. Nyoko yang paling god yang lu bubut. Palim ni. Ni pernolon. Supaya apa ni? Baik yule 2 rakaat dia dalam dia. Mana kan yang dia yulang tu. Yang jawabnya, ya Rasulullah, haza ma uhsin. Nyok yang paling kau yang bubut. Nak dulu. Maka Rasul ajarkan cara solat.
Dan ini hadis termaktub Sahih Bukhari ini 2 kali, dan Sahih Muslim ini 4 kali, Sunan Tirmizi, Abu Daud 2 kali. Apa bunyi hadisnya? Idza kumta ila salati, kalau engkau mau salat apa saja? Yang pertama, fa'asligil wudu'a, sempurnakan taharahnya. Maka orang yang salat yang enggak sempurna taharahnya, dalam kajian fikih enggak sah. Secara fikih, sah itu adalah yang lengkap dia syarat rukun. Dan taharah tadi salah satu syarat sah salat. Maka bunyi jadi fa'asligil wudu'a, sempurnakan wudunya. Menyatakan sempurna wudunya. Yang kedua, wastaqbilil qiblah, menghadaplah ke kiblat. Makanya para ulama sepakat menghadap kiblat itu syarat sah salat. Artinya enggak sah salat kalau tidak menghadap kiblat. Apa aja menghadap kiblat? Semuanya. Semua anggota tubuhnya, bukan hanya wajah, bukan hanya badan. Ketika takbir, Allahu Akbar, tangannya terbuka dan dia menghadap kiblat. Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar kan lagi. Tangannya menghadap kiblat. Kakinya, banyak orang enggak perhatikan kakinya ketika salat. Lagi dong. Ini penyok, kan? Kakinya menghadap kiblat. Diluruskan. Maka sunnah jamaah nanti kaki lurus ini di sampingnya kaki lagi bertemu. Pasti. Punya lagi ayo empuk. Maka kakinya pun juga menghadap kiblat. Ketika sujud, tangannya juga menghadap kiblat. Bukan lagi kaki bakal juga diketuk. Yang mampu, yang sakit, masih sempurna, sehat, dilipat juga itu apa? Menghadap kiblat. Maka setelah sempurnakan wudunya, yang kedua adalah menghadap kiblat. Nah, yang ketiga, wakabbirillah, takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya, waqra ma tayassara minal Qur'an. Setelah Al-Fatihah, bacalah ayat yang kamu bisa, yang kamu mudah. Maka sunnah bagi imam yang berjamaah itu mengambil ayat-ayat yang pendek, yang makmum juga hafal, yang makmum juga tahu. Ini imam bukan ajang untuk pelemah kedua kegap, ndronyo le hafalan. Ini imam bukan ajang dapat kegap paling god bacaan, lu paling fasih dah, lu paling panjang bacaan, lu paling le hafalan. Jadi imam ini bukan ajang promosi ini. Namun hadisnya waqra ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah ayat-ayat pendek yang kamu bisa, yang kamu mudah. Yang juga jamaahnya tahu supaya apa nih? Kalau lupa imamnya, makmum nyambung, mengingatkan. Kalau imamnya baca ayat yang panjang nggak tahu makmumnya, ketika lupa imamnya apa terjadi? Kamu hana debu bukan ikut. Karena jemaah. Jadi setelah surah pendek, sambungan hadis, warka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah dengan ruku yang sempurna. Pertanyaannya, bagaimana ruku yang sempurna? Itu kepalanya, punggungnya sejajar. Ulih hana wadu, hana yu. Berarti sejajar dia. Nah, Nabi contohkan, kalau seandainya ada pelepah kurma, ada puduk di punggung tadi, nggak jatuh. Kita ada pelepah kurma, pelepah ini. Kacau pelepah ini, ada puduk ini. Nggak jatuh. Karena punggungnya itu dia rata. Terus, warfa ra'saka hatta tastawiya qa'iman. Angkat kepalanya, maka berdiri seperti semula tegak.
Sami Allah liman hamidah. Sampai sami Allah liman hamidah wa bilam Allahu akbar. Sempurnakan lagi tadi cadang i'tidal. Makna i'tidal. I'tidal kata adlun, adil. Jadi kalau i'tadalah mencari adil. Bagaimana adilnya? Tegak lurus. Sami Allah liman hamidah, tegak lurus nih. Ini adil. Maka karena ini adil disebut dengan i'tidal. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud dengan sempurna juga. Pertanyaannya bagaimana sujud yang sempurna? 7 anggota tubuhnya menyentuh tempat sujud. Yang 7. Yang pertama yang 1 nih. Ini yang 1. 1 anggota tubuh yang menyentuh tempat sujud. Tangan tadi kita bahas bagaimana ala Syafi'i sujudnya, ala Maliki seperti apa, ala Hanafi seperti apa. Namun yang jelas bahwa ala siapapun, hanya ala siapapun ini, artinya ala mazhab apapun ini, baik Hanafi, baik Maliki, Syafi'i, Hambali, mesti menyentuh 7 anggota tubuhnya tempat sujud. Ini yang pertama, 1 dihitung. Yang kedua dia tangan, 2 tangannya ini, tangannya juga menghadap kiblat. 2 lututnya, dan 2 jempol kaki belakang. Maka ketika sujud kaki belakang jangan diangkat. Kalau diangkat enggak menyentuh tempat sujud. Kalau begitu kakinya tetap menyentuh tempat sujud. Maka ujung kaki tadi 2, lututnya 2 sudah 4, tangannya 2 sudah 6, ini 1. 7 anggota tubuh yang menyentuh tempat sujud. Sumajlis hatta tatma'inna jalisan. Duduk, Allahu Akbar. Duduk dengan tenang. Maka nanti kajiannya yugo tadong rakaat yang kedua antara sujud tadu ilaih. Ini namanya julus istirahah. Duduk istirahat. Yugo tabudo. Itu sunnah. Maknanya bahwa ketika orang langsung aja sah-sah, namun dia nggak dapat sunnahnya. Ini kajian ke depan. Ketika orang takbirnya kayak gini gimana, atau dia takbir angkat tangan seperti apa. Ini kajian kita di dalam halaqah kajian kita. Namun contohnya ini. Menurut kajian kita bahwa sembahyang itu yang sempurna. Coba bayangkan kita bertahun-tahun sembahyang, nggak perhatikan tadi syarat sah sholat, perhatikan rukun-rukun sholat. Inilah Allah tegur melalui Maryam ayat 59. Apa kata Allah? Aqamus sholat. Nanti ada generasi yang fakhalafa min ba'dihim khalfun. Nah generasi ini, nasinya apa dia? Menyanyiakan sholat. Pertanyaannya siapa orang-orang menyanyiakan sholat? Dalam tafsir yang banyak seperti tafsir As-Sawi, Jalalain, dan juga tafsir Ar-Razi mengatakan itu akhiru az-zaman hatta tarakuha. Orang-orang yang mengakhir-akhirkan waktu, mengulur-ulur waktu, bahkan sampai meninggalkan sembahyang karena ketelan. Namun dalam tafsir Al-Muyassar dan tafsir dipersilakan lagi bahwa inilah orang-orang yang taraku asyurut wal arkan, yang mengabaikan syarat sah salat, mengabaikan rukun-rukun salat. Apa indikasinya? Orang-orang yang dia menyanyiakan salat, dia salat, namun sembahyangnya sia-sia. Kita nggak tahu apakah Allah atau tidaknya hak Allah. Namun Allah berikan dia tanda-tandanya, indikasinya. Apa indikasinya? Wattaba'u syahwat. Orang yang cenderung ikut syahwatnya. Dengan syahwatnya, dia sembahyang mandat maki kok, sembahyang kubruk kok, sembahyang memfitnah orang, sembahyang menyakiti orang, sembahyang masih mengambil hak-hak orang lain. Dia sembahyang menzalimi orang. Kan ini masuk kategori dia indikasi orang-orang yang ada salat. Nah, apa hukumannya? Pasau fayal kauna ghayya. Itu punya ayat. Kajian bahasa
kalau ada kata pasaufa itu pasti, dan pastinya nanti. Gohinoloh nanti. Maka orang-orang yang tadi dia menyanyiakan salat, mengabaikan rukun, mengabaikan syarat, akan Allah tempatkan dalam goya. Banyak tafsir menjelaskan goya ini maknanya dia syarrun, keburukan. Dunia keburukan, akhirat keburukan. Tafsir Tabari menjelaskan makna goya, wadun fi jahannam, lembah jahannam. Orang sembahyang, namun Allah tempatkan dalam jahannam. Namun tafsir Ibnu Katsir lebih rinci menjelaskan makna goya adalah bi'run fihi qaihun wadam. Sabohmon itu sumur yang isinya dia penuh dengan nanah dan darah. Berapa dalamnya sumur ini? Dalam tafsir jelaskan Ibnu Katsir, khamsina kharifah. Kalau dilemparkan batu di atas permukaan sumur itu, maka batu ini mencapai dasar sumur perlu waktu dia 50 tahun. Inilah sumur yang dalamnya 50 tahun tajak kuno, isinya darah dan nanah, tempat orang-orang yang sholat namun menyanyiakan sholatnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang jauh dari orang-orang yang menyanyiakan sholat. Ini sebagai mukadimah, apakah kita buka pertanyaan atau bagaimana? Belum ya? Kalau belum, mungkin sebagai pengenalan. Nanti apa kitab yang kita bahas? Beberapa kitab yang sebetulnya bagus dalam pembahasan kita nanti. Yang pertama yang kita bahas adalah ini kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Saya punya cuman lagi dipinjam, yang saya nggak ada bukunya. Ini buku Al-Fiqh Islami Adillatuhu. Ini buku fikih 4 mazhab. 4 mazhab. Yang kedua juga nanti kita ambil pendapat ini Al-Mu'tamad punya Imam Asy-Syafi'i. Ini adik-adunya. Ini adiknya pengarangnya. Ini Muhammad Zuhaili. Yang ini abangnya yang ngarang, Wahbah Zuhaili. Namun juga dalam beberapa hal nanti kita gabung lagi dengan pendapat kitab-kitab lain seperti kitab Fathul Muin, kitabnya Anak, juga kitab Al-Iqna li Abi Suja', Al-Fajr Abi Suja'. Nah, kita gabung. Semua yang kita bahas ini jauh dari khilafiyah. Kita akan bahas khilafiyah hingga membujukan orang lain dan menyalahkan yang lain. Namun kita menyampaikan ini isi kitab, ini nurul ayat, ini nurul hadis, nah begitu kan. Pada malam hari ini kita nggak buka pertanyaan karena masih pembukaan pada malam hari ini. Insya Allah ke depan kita metodologinya mungkin pembukaan saya bicara mungkin 10 menit sebagai pembukaan. Nah selebihnya jemaah boleh bertanya. Ya tanpa yang sampaikan pada malam hari itu. Kalau ada nanti pertanyaan yang mampu dijawab akan langsung dijawab. Jika tidak kita pending. Kita pending untuk dijawab pada kesempatan selanjutnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Malam hari ini yang dapat disampaikan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah berjumpa lagi di malam Senin selanjutnya. Jangan lupa yang punya karib kerabat, yang punya saudara, ajak. Ayo mampir ke Taman Surga. Ajak sahabat-sahabat kita untuk ikut juga ke Taman Surga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.